أبدا عليك والآل ما ساداتنا الغرر صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل ما ساداتنا الغرر صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل ما ساداتنا الغرر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap para penyimak dimanapun berada melalui media sosial Asy-Syifa TV yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, terkhusus para ulama, para habaib yang kita cintai, yang kita agungkan, dan tak lupa yang kita hormati aparatur pemerintahan daerah dan juga para tokoh dan para pemuda-pemudi, terkhusus masyarakat wilayah Cikawau, dan yang paling khusus juga para panitia penyelenggara acara yang mulia, acara yang mengundang hujan rahmat dan barakah dari langit, yang mengundang hujan anugerah-anugerah dari Allah Ta'ala bagi kita semua, bahkan bagi yang tidak hadir sekalipun, bagi kaum muslimin muslimat khususnya, bahkan bagi semua manusia dan bagi semua ahli bumi. Semua akan mendapatkan kebaikan dari majelis seperti ini. Kenapa? Karena secara logika majelis seperti ini adalah majelis pendidikan, majelis tarbiyah. Pendidikan tarbiyah apa? Yang pertama adalah tarbiyah keilmuan, pendidikan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Satu, pengetahuan tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang hak. Mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta alam semesta, mengenal sifat-sifatnya, mengenal kebaikan-kebaikannya, mengenal kasih sayangnya, mengenal kekuasaannya, mengenal kekayaannya. Lalu
mengenal ajarannya, yang mana ajaran Allah semuanya adalah solusi bagi segala permasalahan hidup manusia di dunia, di kubur, di akhirat. Kalau orang yang tidak percaya kepada kehidupan kubur dan kehidupan akhirat, lalu mengamalkan ajaran Allah di dunia ini, tetap mereka akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan keuntungan, kemuliaan dalam kehidupannya di dunia. Kalaupun tidak beriman kepada akhirat, jika ajaran Allah diamalkan. Kenapa? Karena ajaran Allah itu segalanya membawa kebaikan, segalanya membawa keuntungan, segalanya membawa kebahagiaan, segalanya membawa keamanan, kedamaian, segalanya membawa kemuliaan, segalanya membawa ketentraman. Maka kalau kita perhatikan, namanya saja dalam ajaran Islam ini dibagi tiga. Seluruh kandungan Quran dari A sampai Z jika dirangkum menjadi tiga. Semua ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z kalau dirangkum menjadi tiga bagian. Satu, disebut iman. Dua, disebut Islam. Tiga, disebut ihsan. Iman, Islam, ihsan. Catat ini, seluruh kandungan Quran, ya semua kandungan Quran, isinya semuanya ada tiga nih. Sekali lagi, satu apa? Iman. Dua, Islam. Tiga, ihsan. Mari kita kenali dari mulai iman. Apa itu iman? Iman itu diambil dari kata aman. Artinya bagaimana? Artinya jika kita membangun keimanan di dalam jiwa kita, maka kita akan aman, yang lain pun akan aman. Keamanan dalam kehidupan, dalam interaksi dengan sesama ciptaan Tuhan, baik sesama yang seagama maupun sesama manusia, bahkan sesama ciptaan Tuhan, hatta dengan lingkungan, hatta dengan udara, dengan tanah, dengan air, dengan api, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, semua akan aman dengan resep iman. Belum berbicara Islam. Fahami oleh kita. Siapa yang membangun keimanannya di dalam jiwanya dengan benar, maka dia akan aman dan yang lain akan aman. Tidak akan mungkin dengan iman ini lalu menjajah hak-hak orang lain. Tidak akan mungkin dengan dasar iman ini lalu merusak keadaan, merusak air, merusak udara. Kan sekarang banyak rusak, air rusak,
sehingga tidak layak untuk diminum, dipakai mandi aja tidak layak. Kalau di zaman leluhur kita, nenek moyang kita, Citarum saja masih layak katanya dulu untuk diminum. Cerita leluhur kita. Sekarang jangankan dipakai minum, dipakai mandi aja tidak layak. Lalu yang merusak siapa? Manusia. Kenapa mereka kok berani merusak? Di sana di sini banyak kekeringan karena airnya dirusak, mata airnya dirusak. Orang jadi kesusahan airnya, akhirnya mau cebok aja harus beli air, mau mandi harus beli airnya, ya kan? Karena sudah rusak di sana di sini. Udara sekarang rusak. Sekarang sudah tidak aman. Keluar dari rumah sekarang tidak aman. Kenapa? Sudah rusak. Siapa yang merusak? Manusia. Coba lihat ya, dari asap kendaraan. Tanyakan kepada ahli kimia, apa yang terkandung dalam asap kendaraan itu, bagaimana efek kan kepada makhluk hidup, kepada manusia, hatta kepada binatang. Coba kita perhatikan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Hutan-hutan ditebang dengan seenaknya, tidak memperhitungkan bagaimana nanti akibatnya, sehingga terjadilah longsor di mana-mana. Terjadi banjir di situ di sini, ya kan? Karena serapan air sudah tidak ada, lalu solokan-solokannya hilang. Yang besar jadi sempit. Siapa yang merusak? Bukankah yang merusak itu adalah manusia? Kan? Akhirnya yang tidak berdosa juga ya ikut semuanya terkena musibahnya. Terjadi wabah akhirnya di mana-mana. Malaria di mana-mana dan sebagainya. Apa yang menjadi sebab? Lalu sekarang terjadi banyak penjajahan hak, yaitu kezoliman kepada sesama. Banyak yang menjajah hak. Suami menjajah hak istrinya. Dan juga terjadi ada istri menjajah hak suaminya. Orang tua menjajah hak anak-anaknya. Dan sekarang terjadi ada anak menjajah hak orang tua. Lalu menjajah hak tetangganya. Lalu menjajah hak sesama muslim. Lalu menjajah hak sesama ciptaan Allah. Lalu menjajah hak binatang. Binatang sekarang sudah susah hidup. Mau di mana hidup? Kan? Kenapa? Sudah terjajah sekarang. Allah. Sehingga kehidupan tidak aman. Akhirnya antara sesama saling mencurigai, sehingga tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman hidup di kampungnya sendiri. Bahkan sekarang anehnya hidup di masjidnya sendiri merasa tidak aman, terutama setiap mau Ramadan. Gara-gara apa? Gara-gara yang ini 20 rakaat, yang ini 11 rakaat, gontok-gontokan. Allah.
Akhirnya sering jajah sajadah, sering jajah tempat imam itu kan. Ada gara-gara kunut subuh, sebagian kunut subuh, sebagian tidak kunut subuh. Akhirnya sering jajah dan sering sabotase itu pengimaran, ya kan, mimbar dan sebagainya. Loh, ini kan sudah tidak aman, tidak nyaman. Kenapa? Sebetulnya kuncinya pertama-tama ada di dalam imannya sendiri. Kalau imannya baik, maka dia akan menjadi manusia yang aman bagi dirinya, aman bagi keluarganya, aman bagi masyarakatnya, aman bagi bangsanya, aman bagi pemerintahnya, aman bagi semua ciptaan Allah. Para rasul semua diutus untuk membangun keamanan secara menyeluruh. Bukankah ajaran Allah dan ajaran Rasul yang melarang mendolimi sesama? Jawab. Bukankah ajaran Allah dan ajaran Rasul, ingat, yang memerintahkan agar kita saling menyayangi, saling mencintai satu sama lain? Jawab yang keras. Bukankah ajaran Allah dan Rasul yang melarang kita berbuat, mengucapkan, bahkan punya sifat-sifat hati yang jelek kepada sesama? Jawab yang keras. Iya. Loh, sekarang terjadi permusuhan, sekarang terjadi gontok-gontokan, sekarang terjadi berbagai kezaliman dan kemunkaran, sekarang terjadi penjajahan. Akhirnya kehidupan ini tidak aman. Mau mati nggak mau, hidup pun juga nggak aman. Kenapa? Karena keimanannya tidak beres. Kalau kita semua yakin iman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin keimanan ini melahirkan sifat keberanian bermaksiat kepada Allah, keberanian menyalahi aturan Allah, keberanian menyalahi aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keberanian kan, kekurang ajaran kepada Tuhan dan kepada Rasul. Karena apa? Karena imannya tidak beres. Tidak takut oleh ancaman Allah, tidak takut oleh api neraka, tidak takut oleh murkanya Allah. Kalau orang takut oleh murkanya Allah, mana mungkin berani melakukan maksiat? Keberanian melakukan maksiat termasuk kezaliman kepada sesama dikarenakan imannya tidak beres. Jadi kalau imannya tidak beres, di mana iman itu adalah asas, pondasi, meskipun diperbaiki sholatnya, sholat itu cabang daripada pondasi. Segala amal soleh, perbuatan dan ucapan yang dilakukan oleh manusia, semuanya ditancapkan, dibangun di atas asasnya, pondasinya. Kalau asasnya tidak beres, semuanya tidak bakal beres. Bagaimana mungkin sholatnya benar? Bagaimana mungkin saumnya benar? Bagaimana mungkin hajinya benar? Bagaimana mungkin hubungan dengan sesama benar? Kalau ini asasnya aja tidak beres, tetap akan muncul keberanian menyalahi aturan Allah karena tidak takut oleh Allah. Kalau jadi pejabat akan korupsi dia, akhirnya kesusahan rakyat. Itu kan? Di mana-mana kesusahan rakyat. Kenapa? Karena kezaliman pemimpin. Ingat, kenapa pemimpin bisa zalim? Tidak takut sama Allah. Tidak takut sama Allah ini artinya imannya tidak beres nih.
Makanya diperlukan dibangun iman agar aman semua kehidupan makhluk. Maka jangan dulu berbicara akhirat, berbicara dunia dulu. Apa efek positif daripada iman itu? Efek positifnya akan aman, semua akan beres. Tidak akan berani mencuri karena takut sama Allah, ya kan? Pasti akan melakukan perintah Allah, berbagai kebaikan, ya kan? Karena ingin ridhonya Allah. Semua karena dasar percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Lahirlah kebaikan di mana-mana, kan? Sehingga terjaga dari keburukan, terjaga daripada melakukan kezaliman, kejahatan, kan? Sekecil apapun harta dalam hati. Kenapa? Karena kita yakin Allah melihat, karena kita yakin Allah tahu. Tidak diucapkan juga, hasud di dalam hati Allah lihat. Paham? Riya kita dilihat oleh Allah, ujub kita dilihat oleh Allah. Kalau kita iman kepada Allah, tidak mungkin berani membiarkan sifat-sifat yang buruk di dalam hati bersemayam, tidak mungkin berani. Berarti langkah pertama, pelajaran pertama itu adalah membangun keimanan yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, Islam. Apa itu Islam? Islam itu diambil dari kata salam dan istislam. Apa salam? Salam itu adalah kedamaian. Salam itu adalah keselamatan. Artinya bagaimana? Artinya siapapun yang mengamalkan ajaran Islam dalam hidupnya dengan benar, maka hidupnya akan damai, hidupnya akan selamat, dirinya selamat, yang lain selamat, semua ciptaan Allah selamat dari kejelekan orang yang menjalankan keislaman dengan benar. Karena Islam mengajarkan segala kebaikan. Islam mengajarkan kasih sayang dan cinta. Islam mengajarkan melakukan berbagai amal soleh. Islam mengajarkan silaturahmi. Islam mengajarkan membangun ukhuwah, persaudaraan, baik persaudaraan seagama, persaudaraan sesama manusia, persaudaraan sesama ciptaan Tuhan. Hatta dengan singa kita disuruh bersaudara. Lihat tukang sirkus, karena bersaudara dengan singa mereka dapat duit banyak. Bener gak? Karena apa? Bersaudara dengan apa? Dengan singa. Kalau dibangun persaudaraan, tidak akan mungkin terjadi permusuhan. Hatta dengan binatang segalak apapun, sebuas apapun, jika dibangun persaudaraan. Kenapa dengan ayam saja bisa bermusuhan? Ayam ngejar-ngejar, ngebinting, mematuk, gitu kan? Kenapa? Karena dalam hati kita tidak membangun persaudaraan dengannya. Ayam saja bisa memusuhi kita. Ayam saja dekat dengan kita bisa kabur. Burung dekat kita bisa kabur. Tapi kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah hidupnya ketemu sama rusa saja, rusa malah menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rusa ingin dekat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan macan di masa kecil, malah macan menghadap Rasulullah, tunduk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak bicara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu tidak boleh di tempat ini karena ini untuk mengembala saya dan mengembala manusia agar aman. Kamu pindah ya dari sini dengan semua keluargamu. Saat itu juga macan di gunung itu semuanya pindah. Itu Rasulullah di masa kecil, usia Nabi kira-kira 4 tahun. Bayangkan, Rasulullah saat itu sedang diurus oleh Siti Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad dekat Taif tuh.
Ini terjadi. Ini terjadi. Ya, ini terjadi. Kenapa? Kenapa? Karena singa tahu. Dari raut wajah, dari tatapan, dari sentuhan, dari nafas, kan? Dari gerak, dari gaya. Ini orang nih mau menyerang saya, atau ini orang mau, kan, berbuat baik sama saya. Tahu. Pahami? Gaya kita, tatapan kita ini, dan bisa menunjukkan kepada permusuhan, bisa menunjukkan kepada pertemanan, bisa menunjukkan kepada kebencian, bisa menunjukkan kepada cinta. Maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, bisa gak menangkap cinta dari seseorang? Bisa gak? Dari gayanya, dari tatapannya, kan? Dari sikapnya, bisa gak? Hah? Bisa gak? Bisa. Kita tahu ini orang nih, kan, bogoheun ka urang, kan? Kita bisa tahu ini orang sayang sama saya. Kita bisa nggak menangkap kebencian seseorang kepada kita dari tatap matanya, dari intonasi, kan, suaranya, ucapannya, dari gayanya. Bisa nggak menangkap kebencian dari situ? Bisa. Ini tidak perlu Quran hadis. Jangankan manusia yang punya akal, karena ini mah dengan rasa ditangkapnya. Maka binatang pun yang tidak punya akal, karena punya rasa, tetap akan tahu kita ini sayang, apa kita ini memusuhi, kita ini mau nangkep dia, kita ini mau ngasih sama dia, akan tahu. Ketika kasih sayang kita, cinta kita diekspresikan dalam wujud kehidupan yang nyata, singa pun, ingat, singa pun akan cinta kepada kita. Makanya kita tidak pernah menemukan ada para nabi dimakan singa. Kita tidak pernah dengar ada wali-wali Allah, orang-orang yang suci, yang penuh hatinya dengan cinta dan kasih sayang kepada semua ciptaan Allah, lalu dimakan singa. Ada nggak ceritanya? Gak ada. Cerita Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu ta'ala anhu. Ini di sini dekat Mama Eyang Cibaduyut. Gurunya apa? Gurunya para ulama-ulama kita di Jawa Barat. Mama Eyang Cibaduyut cerita kepada apa? Suatu hari, dan kata beliau, suatu hari di hutan belantara kehujanan. Beliau sendiri. Lalu kami berlindung, kata Mama Eyang Cibaduyut, berlindung di apa namanya? Di guha pohon yang besar. Maksudnya di gua itu kayu, itu pohon, ada ini, ada yang apa, ada lubang besar sekali, pokoknya besar, diameternya besar sekali. Kata Mama Cibaduyut, kami berlindung di situ. Tidak lama kemudian banyak rombongan singa. Rombongan singa mau berlindung juga, berteduh juga. Akhirnya berteduh rame-rame. Kata Mama Cibaduyut, hanet ha. Cerita ke apa? Mama aja ngantoha. Hanet cenah Pak Adu Tonggong jeung kerud. Hanet. Kenapa mereka tidak memangsa? Kenapa? Karena mereka tahu wajah seperti ini, tatapan seperti ini, gerak-gerik seperti ini adalah wajah orang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tatapan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tahu. Ajaran Allah itu yang kedua, ajaran Islam. Apa Islam? Kedamaian. Apa Islam? Keselamatan. Makanya dalam sebagian hadis Nabi bahwa al-muslim, orang muslim itu adalah man saliman nas, adalah orang yang mana orang lain, semua manusia selamat daripada keburukan lisannya, keburukan mulutnya, dan daripada keburukan kejahatan tangannya. Kita tidak disebut muslim kalau masih ada orang lain yang tidak selamat
dari keburukan perbuatan kita dan ucapan kita. Kalau kita ngomongin kejelekan orang lain, kan, itu artinya keislaman kita dipertanyakan. Kok kenapa? Gitu kan? Kita menganut ajaran Islam, tapi orang lain ada yang tidak selamat dari keburukan saya. Hakikat ajaran Islam adalah keselamatan dan kedamaian. Saya selamat, yang lain selamat. Tidak ada satupun manusia yang mendapatkan keburukan dari saya, dari lisan saya, dari tulisan saya, dari tangan saya, dari seluruh anggota saya yang zahir, bahkan dari hati saya yang paling dalam. Tidak ada keburukan kepada sesama. Selama di dalam hati kita masih ada keburukan kepada sesama, maka Islam kita dipertanyakan. Allah, kan? Itulah agungnya Islam. Maka kalau Islam dilaksanakan dengan baik, zahir dan batin, kehidupan manusia ini semuanya akan damai. Muslim dengan non muslim akan damai. Bukan cuma muslim dengan muslim saja, manusia dengan binatang akan damai. Fahami oleh kita. Kita dengan lingkungan akan damai, akan berubah menjadi baik. Udara menjadi baik, air menjadi baik, tanah menjadi baik, lingkungan jadi baik. Gak akan ada nanti kotoran-kotoran, sampah-sampah yang berserakan. Tidak akan ada nanti solokan yang mempet. Gak akan ada nanti banjir-banjir. Gak akan ada wabah-wabah yang diakibatkan ada genangan-genangan yang menjadi tempat malaria dan sebagainya. Gak akan ada aroma busuk, bau amis, ya, kalau kita lewat gang dan sebagainya. Kenapa? Karena kencing di mana-mana. Itu kan? Ini karena dia tidak melaksanakan ajaran Islam. Akhirnya lewat gang itu bau kencing aja. Lalu menaruh sampah, bekas makanan-makanan yang sudah bau-bau di luar, akhirnya lewat jalan bau lewat gang itu. Kenapa? Ini orang tidak menjalankan Islam dengan benar. Pahami, Islam mengajarkan kita bersuci, harus selalu suci. Islam mengajarkan kita menutup aurat. Islam mengajarkan kita rapih. Islam mengajarkan kita sehat. Islam mengajarkan kita indah. Indah. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap mau ketemu dengan siapa saja yang menemui beliau, beliau selalu ngaca dulu di dalam rumah. Lalu beliau nyisir, Allah, ngaca dulu. Sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah dan tentang apa yang Rasul lakukan, dan Rasulullah menjelaskan kepada Siti Aisyah bahwa itu adalah daripada ajaran yang agung, daripada ajaran Islam. Jangan sampai kita bertemu dengan orang, kelihatan ada kotoran pada diri kita, tercium gitu kan, aroma yang tidak sedap, lalu tidak enak dipandang, kusut, rambut kusut kan, wajah kelihatan kusut, bau lagi gitu kan, pakaiannya juga kusut, gak enak dipandang. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dan Islam mengajarkan kita harus selalu tampil bersih, tampil sehat, tampil rapih, tampil indah, tampil wangi, ceria, senyum manis. Itulah ajaran Islam. Ini makna salam. Yang kedua, Islam itu maknanya istislam. Apa istislam? Adalah selalu taat kepada aturan Allah. Ketaatan itu istislam. Lalu yang ketiga, ajaran agama ini adalah ihsan. Apa? Apa itu ihsan? Ihsan dalam bahasa Arab adalah berbuat kebaikan yang terbaik.
Jadi kalau beramal itu ndak asal-asalan, kalau berbuat baik itu ndak asal-asalan, ibadah ndak asal-asalan. Yang penting asal melakukan sholat, ndak ada asal-asalan. Kalau berbuat kebaikan kepada sesama, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, ya, kepada sesama manusia, ndak asal-asalan, selalu yang terbaik, suguhannya yang terbaik. Itulah ihsan. Andai kata ihsan ini dijalankan oleh semua manusia dalam hidupnya, maka kehidupan manusia akan indah semuanya. Kehidupan manusia akan bahagia semuanya. Kenapa? Karena satu sama lain saling berbuat kebaikan yang terbaik bagi sesamanya. Makanya sebelum berbicara akhirat, di dunia pun akan terwujud, terbukti buah daripada iman, Islam, dan ihsan. Dan ini semua adalah ajaran seorang nabi yang kelahirannya sangat agung sekali, yang kelahirannya menggegerkan semua alam semesta, yang kelahirannya menjadi kebahagiaan bagi semua ciptaan Allah, adalah maulidnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua mengingatnya bersama-sama malam ini, bersalawat kepada beliau, memuji beliau, alhamdulillah. Bahagia tidak? Maka kita harus bersyukur menjadi umat Islam, menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal PR kita adalah menggali iman, Islam, ihsan itu, lalu PR kita membangun keimanan itu dalam hati, lubuk hati yang paling dalam, lalu membangun keislaman dengan benar dan sempurna, zahir dan batin, lalu membangun ihsan. Itu PR kita semuanya. Kita saling doakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mendandani jiwa raga kita dengan keimanan, keislaman, keihsanan yang sempurna, zahiran wa batina. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita ada dalam kesempurnaan iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita meraih kesempurnaan nikmat, kesempurnaan derajat, kesempurnaan keuntungan, kesempurnaan kebahagiaan kelak yaumul qiyamah, dan mendapatkan syafaat dari junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekian dari Buya, karena Buya masih ada 2 jadwal lagi doanya, dan mohon maaf dari segala kekurangan. Dan Buya mengundang hari ini, hari Ahad, setiap Ahad pertama, untuk hadir dalam majelis pengajian, majelis sholawat, majelis maulid bulanan di Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah, Pamulihan, Sumedang. Waktunya pagi sekarang ini sampai zuhur, ya. Buya undang semuanya agar bisa hadir. Dan untuk Maulid Akbar di bulan November, Buya mengundang semuanya umat Islam. Buya undang pada tanggal 13 November pagi-pagi, ya, sampai zuhur waktunya, ya, 13 November untuk Maulid Akbar di Pondok Pesantren Asy-Syifa Al-Mahmudiyah. Sekian dari Buya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.